Weda Tungtien. Saya akan membahas sedikit tentang ajaran agama Konghucu pada zaman dinasti Jin atau pada zaman Cangkuo. Di zaman Cangkuo itu muncul banyak aliran yang disebut dengan 100 aliran. 100 aliran ini sebenarnya adalah banyak juga dari pecahan ajaran Konghucu. Setelah Nabi Konghucu wafat, muncul aliran itu ya, yang tujuannya ingin mempopulerkan ajaran mereka agar mendapatkan simpati dari para penguasa sehingga bisa menjadi pejabat. Tujuan itu dari 100 aliran itu. Nah, aliran yang besar di 100 aliran itu ada aliran Muja. Ya, Muja ini sangat menentang ajaran Konghucu. Dia anti berbakti pada orang tua. Ada Yin Yang Jia. Yin Yang Jia ini juga bersaing dengan Bingcu. Ya. Dan ada Bingja, yaitu ajaran yang dikembangkan oleh Sun Tzu tentang perang dan sebagainya. Nah, tokoh Konghucu pada waktu itu yaitu Mengce dan Xinze. Mengce dan Xinze ini tua Mengce 40 tahun. Nah, mereka berdua punya prinsip yang berbeda. Mengce mengatakan bahwa untuk membangun negara Tiongkok kembali ya, dan tetap mempertahankan ajaran Konghucu atau mempopulerkan ajaran Konghucu dan bersaing dengan ajaran-ajaran lain itu, yaitu dengan cara damai. Caranya damai, dan Bingcu mendatangi para raja muda itu satu persatu untuk diberi penjelasan, diberi ajaran-ajaran Konghucu itu seperti apa. Ya. Tetapi Xinze yang sudah melihat usaha Mengce ternyata tidak banyak hasilnya, lalu berpikir bahwa untuk menegakkan ajaran Konghucu kembali itu harus mencari negara yang kuat untuk mempraktekkan ajaran Konghucu dan menyerang 6 negara yang lain. Waktu itu ada 7 negara. Di Tiongkok pecah dari 7 negara, dan masing-masing dari 7 negara ini ingin tetap mempertahankan kekuasaan mereka sehingga Tiongkok tetap akan menjadi 7 negara. Menurut Xinze ini sangat tidak benar. Berarti di Tiongkok itu tidak lagi menjadi 1 negara tapi jadi 7 negara. Dan berarti Tiongkok sudah hilang ya. Tiongkok sudah hilang, bukan lagi negara Tiongkok tapi 7 negara. Nah, Xinze tidak setuju ya, karena ajaran Nabi Konghucu adalah menyatukan Tiongkok ya. Maka kalau tidak bisa disatukan berarti ajaran Konghucu itu gagal. Nah, Xinze punya tekad untuk menyatukan Tiongkok dengan mendekati salah satu negara dari 7 negara itu. Nah, Xinze menawarkan satu persatu niatnya untuk menyatukan Tiongkok kepada 7 negara. Ternyata yang berani setuju untuk menyatukan Tiongkok hanya negeri Jin. Nah, waktu itu yang menjadi pemimpin raja adalah Jin Chao-wang. Maka Jin Chao-wang memberi kesempatan pada Xinze untuk
menjadi guru, ya, mengajar para bangsawan, ya, para pemimpin, para pejabat di negeri Jin. Nah, itu Jinse sampai berpuluh-puluh tahun tinggal di negeri Jin dan menghasilkan murid-murid yang kemudian muridnya banyak, dan murid-murid itu yang nanti menyiapkan negeri Jin untuk menyerang 6 negara lain. Tokoh yang menonjol yaitu Libu Wei. Libu Wei itu orang negeri Jin yang kelahirannya dari negeri Cao. Ya, jadi dia aslinya orang negeri Cao. Jinse juga orang negeri Cao, aslinya orang negeri Cao. Tapi banyak orang negeri Cao yang mengabdi negeri Jin, mengabdi di negeri Jin. Dan Jin Sewang waktu masih muda namanya Ingchen itu juga dibesarkan di negeri Cao. Setelah dewasa, ya, oleh Libu Wei yang dibawa ke negeri Jin untuk diserahkan pada Raja Jin supaya bisa diangkat menjadi putra mahkota. Dan Libu Wei berusaha menjadikan Ingchen itu, ya, menjadi raja, dan berhasil, yaitu menjadi Jin Sewang nanti, ya. Itu tidak lain adalah usaha dari Libu Wei yang juga menjadi murid dari Jinse. Nah, jadi pada waktu itu negeri Jin ini memang dibantu atau dibesarkan oleh orang-orang Konghucu di bawah pimpinannya Jinse. Tapi di pihak lain di luar dinasti Jin ada kelompok Mengce yang tidak setuju dengan prinsip yang akan dijalankan oleh dinasti Jin, yaitu menyerang 6 negara. Nah, sesuai dengan ajaran Mengce yang tidak setuju dengan perang. Tapi akhirnya Jin Sewang berhasil menyerang 6 negara yang lain dan menyatukan Tiongkok menjadi satu dinasti, yaitu dinasti Jin yang berumur 15 tahun. Kemudian dinasti Jin dijatuhkan oleh Liu Bang yang mendirikan dinasti Han. Nah, dalam dinasti Han pada perjalanan pemerintahnya ternyata juga mengambil banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh dinasti Jin, yaitu semua program-program yang sudah dibuat oleh kelompoknya Jinse, bagaimana membangun negara menjadi kuat. Antara lain yaitu semua bidang, misalnya pertanian, bidang-bidang peternakan dan sebagainya itu diperbaiki, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi negara itu kuat. Ya, negara itu bisa kuat kalau faktor-faktor atau unsur-unsur yang mendukungnya itu kuat, misalnya pertanian, manajemen pemerintahan, antara lain juga pemetaan ini hasil pemetaan bumi, jadi hasil ada di mana ada pertanian, ada hasil apa dan sebagainya. Itu seluruh Tiongkok itu sudah dibuat petanya oleh orang-orang dinasti Jin, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh dinasti Han untuk menjalankan pemerintahan. Nah, orang dinasti Han juga sadar bahwa kuatnya dinasti Jin itu karena orang-orang Konghucu. Maka banyak orang-orang Konghucu juga ditarik oleh Jin Sewang, oleh dinasti Han untuk membantu
mengatur negara, ya, dan terutama pada zaman dinasti pada zaman rajanya Raja Dinasti Han itu Han Wenti dan kemudian Han Uti. Dan pada zaman Han Uti ditetapkan Konghucu jadi ajaran agama negara, yaitu pada tahun 144 sebelum Masehi. Itu ceritanya demikian. Nah, dalam kenyataannya orang Konghucu itu akhirnya berebut kekuasaan sendiri, yaitu dengan adanya konferensi di gedung yang namanya Harimau Putih, Paihutung. Nah, di situ orang-orang berebut kekuasaan dengan cara menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai dengan alasan itu bukan Konghucu, ya. Jadi orang-orang yang disingkirkan itu dicap itu ajarannya bukan ajaran Konghucu. Maka dengan istilah pemurnian banyak orang-orang Konghucu yang tersingkir. Nah, akhirnya orang-orang yang tersingkir seperti Wang Chung dan Yang Xiong itu sebenarnya orang Konghucu pengikut Xinzi terpental sehingga mereka menjadi tokoh agama Tao. Kemudian buku-buku mereka banyak dipakai oleh orang-orang Tao. Dan begitulah perkembangan agama Konghucu di Tiongkok, karena diwarnai dengan hal-hal yang kaitannya dengan perebutan kekuasaan, mencari jabatan dan sebagainya. Akhirnya agama Konghucunya sendiri kurang mendapat perhatian. Antara lain kelenteng-kelenteng yang semula dibangun oleh Nabi Konghucu juga tidak mendapat perhatian, dan tidak heran kalau kemudian kelenteng juga dimanfaatkan oleh kelompok agama lain ya, yang juga berubah namanya dan sebagainya. Itulah sejarah yang terjadi. Nah, itu perlu saya sampaikan di sini sebagai satu bahan untuk koreksi, ya, untuk mawas diri kita bahwa keadaan Konghucu itu harus dipelajari bukan dengan ambisi tapi dengan kerendahan hati, dengan niat untuk memahami ayat itu dan melaksanakan. Dan kita harus belajar bagaimana mengembalikan ajaran Konghucu sebagai ajaran agama yang nyata, ya. Jadi jangan kita terjebak kepada hal lain yang sebenarnya justru merugikan perkembangan agama Konghucu sendiri. Itu yang harus kita pahami, ya, santai.